Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mensimulasikan tentang algoritma penjadwalan proses. Algoritma yang akan kita bahas adalah Shortest Job First atau singkatnya SJF. Algoritma SJF adalah salah satu strategi penjadwalan yang digunakan dalam sistem komputer untuk mengelola eksekusi tugas atau proses. Konsep dasar dari SJF adalah menyelesaikan tugas dengan estimasi waktu eksekusi terpendek terlebih dahulu sebelum mengeksekusi tugas-tugas lain yang mungkin ada dalam antrian. Dengan demikian, algoritma SJF bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan responsivitas sistem dengan memprioritaskan tugas-tugas yang memerlukan waktu paling sedikit untuk diselesaikan. Penerapan SJF dalam penjadwalan tugas memiliki beberapa karakteristik yang perlu dipahami. Pertama, SJF termasuk dalam kategori algoritma penjadwalan non-preemptif, yang berarti setelah suatu tugas dimulai, eksekusi tugas tersebut akan berlangsung tanpa interupsi hingga selesai. Sebagai contoh non-preemptif, dalam sebuah sistem operasi, jika ada 3 tugas A, B, dan C, hingga dengan estimasi waktu eksekusi masing-masing 5, 2, dan 7 unit waktu, maka tugas B akan dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki estimasi waktu yang terpendek. Di sisi lain, algoritma SJF juga dapat diimplementasikan dalam bentuk preemptif, di mana eksekusi suatu tugas dapat diinterupsi untuk memberikan prioritas kepada tugas baru yang memiliki estimasi waktu eksekusi yang lebih pendek. Sebagai contoh preemptif dalam sistem komputer yang menggunakan algoritma SJF, jika tugas A dengan estimasi waktu eksekusi 5 unit waktu telah dimulai dan tugas B baru tiba dengan estimasi waktu eksekusi 2 unit waktu, maka tugas A akan dihentikan sementara untuk menyelesaikan tugas B yang memiliki estimasi waktu yang lebih pendek. Poin-poin penting tentang konsep algoritma SJF non-preemptif. 1. Prioritaskan tugas terpendek. Konsep utama dari algoritma SJF non-preemptif adalah memberikan prioritas kepada tugas dengan estimasi waktu eksekusi terpendek. Tugas-tugas yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk diselesaikan akan dieksekusi lebih dahulu sebelum tugas-tugas lainnya. 2. Tidak ada interupsi. Salah satu karakteristik utama dari SJF non-preemptif adalah bahwa eksekusi tugas tidak diinterupsi setelah dimulai. Artinya, tugas yang sudah dimulai akan dieksekusi hingga selesai tanpa adanya interupsi dari tugas-tugas lain yang mungkin memiliki estimasi waktu eksekusi yang lebih pendek. 3. Efisiensi overhead. Karena tidak ada overhead yang terkait dalam mekanisme interupsi atau pemantauan tugas yang sedang dieksekusi, algoritma SJF non-preemptif cenderung memiliki overhead yang lebih rendah dibanding dengan pendekatan preemptif. Ini dapat membuatnya lebih efisien dalam penggunaan sumber daya sistem. Contoh dalam studi kasus, dalam suatu sistem operasi akan dieksekusi 4 proses. Proses pertama memiliki arrival time ke 0 dan burst time 7 satuan waktu. Proses kedua memiliki arrival time kedua, burst time 4 satuan waktu. Proses ketiga memiliki arrival time keempat dan burst time 1 satuan waktu. Dan proses keempat memiliki arrival time kelima dan 4 burst time satuan waktu. Jika digambar dalam suatu chart, proses pertama akan dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki arrival time terpendek. Setelah dieksekusi selama 7 satuan waktu, proses 2, 3, dan 4
sudah menunggu di dalam antrian. Karena proses 2 memiliki arrival time 2 satuan waktu, proses 3 memiliki arrival time 4 satuan waktu, proses 4 memiliki arrival time 5 satuan waktu. Setelah proses pertama selesai dieksekusi, proses 2, 3, dan 4 akan dibandingkan yang mana memiliki burst time terpendek. Setelah selesai diseleksi, proses 3 akan dieksekusi karena memiliki burst time terpendek. Setelah proses ketiga selesai dieksekusi, proses 2 dan 4 akan dibandingkan dan diseleksi mana yang memiliki burst time terpendek. Karena proses 2 dan 4 memiliki burst time yang sama, maka akan dikembalikan dalam sistem penjadwalan FIFO, yang mana yang pertama datang, yang pertama dilayani. Oleh karena itu, selanjutnya proses 2 yang akan dieksekusi terlebih dahulu, setelah itu proses keempat. Selanjutnya, cara menghitung waktu tunggu. Waktu tunggu memiliki rumus waktu datang dikurangi arrival time. Seperti proses 1 memiliki waktu tunggu 0 dikurangi arrival time yang juga 0, sama dengan 0. Proses 2 waktu tunggu 8, arrival time 2 sama dengan 6. Proses 3 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Proses 4 12 dan kurangi 5 sama dengan 7. Dan untuk turnaround time-nya sama dengan waktu tunggu ditambah burst time. Seperti proses pertama memiliki waktu tunggu 0 ditambah burst time 7 sama dengan 7. Proses 2 memiliki waktu tunggu 6 ditambah burst time 4 sama dengan 10. Proses 3 memiliki waktu tunggu 3 ditambah burst time 1 sama dengan 4. Dan proses 4 memiliki waktu tunggu 7 ditambah burst time 4 sama dengan 11. Poin-poin penting tentang konsep algoritma EJF preemptif. 1. Prioritaskan tugas terpendek secara dinamis. Konsep utama dari algoritma EJF preemptif adalah memberikan prioritas kepada tugas dengan estimasi waktu eksekusi terpendek pada setiap saat. Ketika tugas baru tiba atau tugas dengan estimasi waktu eksekusi yang lebih pendek muncul saat tugas lain sedang dieksekusi, tugas yang sedang dieksekusi dapat diinterupsi untuk memberikan prioritas kepada tugas baru yang lebih singkat. 2. Interupsi dalam eksekusi tugas. Salah satu karakteristik utama dari EJF preemptif adalah adanya kemungkinan interupsi dalam eksekusi tugas yang sudah dimulai. Tugas yang sedang dieksekusi dapat dihentikan sementara untuk mengeksekusi tugas baru yang memiliki estimasi waktu eksekusi yang lebih pendek. 3. Dinamis dan responsif. Pendekatan preemptif membuat algoritma EJF lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan dalam antrian tugas. Hal ini karena tugas dengan estimasi waktu eksekusi terpendek selalu diberikan prioritas, bahkan jika tugas tersebut baru saja tiba saat ada tugas yang sedang dieksekusi. Keempat, mencegah starvation. Meskipun preemptif dapat mengurangi risiko starvation dibandingkan dengan non-preemptif, tetapi tetap memerlukan perhatian khusus untuk mencegah tugas dengan estimasi waktu eksekusi yang lebih panjang terabaikan secara terus-menerus. Contoh dalam studi kasus yang sama, proses 1 yang memiliki 0 arrival time, burst time 7. Proses 2 memiliki arrival time 2, burst time 4. Proses 3 memiliki arrival time 4, burst time 1. Dan proses 4 memiliki arrival time 5, burst time 4.
Dalam kasus preemptif, proses pertama akan dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki arrival time terpendek. Tapi setelah 2 satuan waktu, proses kedua sudah menunggu dalam antrian. Setelah itu, proses pertama dan kedua akan dibandingkan dan diseleksi mana yang memiliki burst time terpendek. Karena proses pertama memiliki burst time 7 satuan waktu, setelah 2 satuan waktu eksekusi tersisa 5 satuan waktu, dan proses kedua memiliki burst time 4 satuan waktu, maka proses kedua akan dieksekusi terlebih dahulu dan proses pertama akan dihentikan sementara. Tapi setelah proses kedua dieksekusi dalam 2 satuan waktu, proses ketiga sudah masuk ke dalam antrian. Oleh karena itu, proses 1, 2, dan 3 akan dibandingkan dan diseleksi yang mana memiliki burst time terpendek. Karena proses 1 masih memiliki 5 satuan waktu, proses 2 memiliki 2 satuan waktu, karena setelah eksekusi 2 satuan waktu, dan proses ketiga memiliki burst time 1 satuan waktu, maka proses ketiga akan dieksekusi selanjutnya dan proses 2 akan dihentikan untuk sementara. Selanjutnya, setelah proses ketiga selesai dieksekusi, proses 4 masuk ke ruang tunggu. Setelah itu, proses pertama, kedua, dan keempat akan dibanding dan diseleksi yang mana yang memiliki burst time yang paling pendek. Karena proses pertama memiliki 5 satuan waktu, proses kedua masih memiliki 2 satuan waktu, proses keempat memiliki 4 satuan waktu, maka proses kedua yang akan dieksekusi selanjutnya karena memiliki burst time terpendek, yaitu 2 satuan waktu. Selanjutnya, setelah proses kedua selesai dieksekusi, proses pertama dan keempat angkat dibanding dan diseleksi mana yang memiliki burst time terpendek. Karena proses pertama memiliki 5 satuan waktu dan proses keempat masih memiliki 4 satuan waktu, maka selanjutnya proses keempat akan dieksekusi terlebih dahulu dan setelah itu proses pertama. Untuk penghitungan waktu tunggu memiliki rumus waktu selesai dikurangi arrival time dikurangi burst time. Waktu selesai jika duplikat, karena dalam preemptif cenderung memiliki 2 atau lebih waktu eksekusi yang berbeda. Oleh karena itu, waktu selesai diambil dari waktu eksekusi terlama. Contohnya, proses pertama memiliki waktu selesai terlama 16 satuan waktu dikurangi arrival time 0 dikurangi burst time 7 satuan waktu sama dengan 9. Proses kedua memiliki waktu selesai 7 satuan waktu dikurangi 2 satuan waktu dan burst time 4 satuan waktu sama dengan 1. Proses ketiga memiliki waktu selesai 5 satuan waktu dikurangi 4 satuan waktu dan dikurangi burst time 1 satuan waktu sama dengan 0. Proses keempat memiliki waktu selesai 11 satuan waktu dikurangi arrival time 5 satuan waktu dikurangi burst time 4 satuan waktu sama dengan 2. Dan selanjutnya untuk penghitungan turnaround time sama seperti kasus non preemptif, sama dengan waktu tunggu ditambah burst time. Proses pertama waktu tunggunya 9 satuan waktu ditambah 7 satuan waktu sama dengan 16. Proses kedua memiliki waktu tunggu 1 satuan waktu ditambah 4 satuan waktu sama dengan 5.
Proses ketiga memiliki waktu tunggu 0 satuan waktu ditambah perstem 1 satuan waktu sama dengan 1 satuan waktu. Proses keempat sama dengan memiliki waktu tunggu 2 satuan waktu ditambah perstem 4 satuan waktu sama dengan 6 satuan waktu. Contoh implementasi algoritma SJF dalam kehidupan nyata. Pertama, dalam industri manufaktur, SJF dapat diterapkan dalam pengaturan proses produksi. Misalnya dalam sebuah pabrik pembuatan mobil, berbagai komponen harus direkit menjadi unit yang lengkap. Setiap komponen memiliki estimasi waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Dengan menerapkan algoritma SJF, pabrik dapat memprioritaskan perakitan komponen dengan estimasi waktu pengerjaan terpendek. Hal ini akan memungkinkan pabrik untuk menyelesaikan lebih banyak unit mobil dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan throughput produksi dan meminimalkan waktu tunggu. Kedua, dalam layanan pelanggan, SJF dapat digunakan untuk mengatur antrian layanan di sebuah pusat panggilan. Misalnya dalam sebuah pusat panggilan telepon terdapat berbagai jenis layanan yang ditawarkan, seperti layanan bantuan teknis atau layanan pelaporan gangguan. Setiap jenis layanan memiliki estimasi waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Dengan menerapkan algoritma SJF, pusat panggilan dapat memberikan prioritas kepada panggilan yang membutuhkan waktu penyelesaian paling singkat, seperti panggilan dengan pertanyaan sederhana atau masalah yang mudah diatasi. Hal ini akan meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Ketiga, dalam manajemen proyek konstruksi, SJF dapat digunakan untuk mengatur urutan pekerjaan. Misalnya dalam pembangunan sebuah gedung, berbagai tahapan konstruksi seperti pemasangan struktur, pemasangan kabel listrik, dan pemasangan lapisan lantai mungkin memiliki estimasi waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Dengan menerapkan algoritma SJF, manajer proyek dapat memprioritaskan pekerjaan yang membutuhkan waktu penyelesaian paling singkat, seperti pemasangan struktur yang mungkin menjadi tahapan kritis dalam proyek. Hal ini akan membantu memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan meminimalkan potensi keterlambatan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.